Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah anak-anak dalam keadaan yang sehat. Hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Iza dari SDN Margorejo 1 Surabaya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, cara menghemat energi. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran menjadi lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi hak dan kewajiban. Yang kedua adalah cara menghemat energi. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang cara mengolah sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam kita gunakan, kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di masa pandemi seperti ini ada salah satu sumber energi yang kita gunakan dan ini berhubungan dengan protokol kesehatan. Apa itu anak-anak? Benar, mencuci tangan. Saat kita cuci tangan, ada sumber daya energi yang kita gunakan. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, ini adalah gambar saat Bu Iza mencuci tangan. Sumber daya alam apakah yang Bu Iza gunakan? Benar, air. Selain air, adakah sumber daya yang Bu Iza gunakan? Benar anak-anak, listrik. Jadi, saat Bu Iza mencuci tangan, ada air dan ada listrik yang Bu Iza gunakan. Artinya, Bu Iza sudah memperoleh hak. Nah, hak itu apakah anak-anak? Hak artinya sesuatu yang kita peroleh. Sekali lagi, hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Saat Bu Iza mencuci tangan, Bu Iza berhak menggunakan air dan menggunakan listrik. Saat cuci tangan menggunakan sabun, air keran Bu Iza matikan. Artinya Bu Iza melakukan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban artinya sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita laksanakan. Cuci tangan, menghemat penggunaan air dan listrik adalah kewajiban. Sekarang kita bahas tentang hak dan kewajiban. Ini adalah contoh dari hak kalian. Minum, mencuci piring, menonton televisi, mensetrika, menggunakan sumber api, dan menggunakan kertas saat kalian menulis. Ini adalah pemenuhan hak kalian. Bagaimana hak kalian di rumah? Apa hak kalian di rumah? Benar, yang pertama adalah kalian mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hak untuk bermain, hak untuk istirahat. Bagaimana kewajiban yang ada di rumah? Benar, patuh terhadap orang tua, membantu orang tua, beribadah. Itu adalah kewajiban kalian di rumah. Selanjutnya,
Contoh kewajiban lain yang berhubungan dengan sumber daya alam adalah yang kalian lihat di layar, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan jika kalian memiliki tanaman, ketika kalian merawat tanaman, itu kalian sudah melaksanakan kewajiban. Bagaimana jika di sekolah, hak kalian apa anak-anak? Benar, hak kalian di sekolah adalah mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai. Kewajiban kalian di sekolah, mematuhi perintah guru, belajar dengan rajin, dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Berhubungan dengan sumber daya alam, kewajiban kita apa ya tadi anak-anak? Merawat, melestarikan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, sebenarnya menghemat itu apa ya Bu Iza? Nah, hemat energi artinya kita menggunakan energi sesuai kebutuhan dan tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Ingat, hemat energi adalah kewajiban kita semua sebagai manusia yang tinggal di bumi. Mengapa anak-anak kita perlu menghemat energi? Yang pertama, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam, dan jumlah sumber daya energi terbatas. Jika kita tidak menghemat energi, maka suatu saat kelak, jika mungkin kalian dewasa, ketika kalian tua, atau generasi selanjutnya, energinya sudah habis, sehingga mereka juga akan kehilangan hak mereka untuk menggunakan sumber energi. Jadi, selama kita menggunakan hak kita dalam menggunakan sumber energi, kita tetap harus menjaga kelestariannya, melaksanakan kewajiban kita agar generasi selanjutnya bisa memperoleh hak itu. Hak dan kewajiban itu berjalan seiringan, berjalan seimbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghemat energi air. Nah, coba perhatikan anak-anak. Yang pertama adalah kurangi penggunaan. Anak-anak kalau mandi berapa kali ya dalam sehari? 5. Wah, banyak sekali. Nah, yang mandinya terlalu banyak, terlalu sering, kan kalian tidak kemana-mana. Jadi tidak perlu mandi banyak-banyak ya anak-anak. Kalian bisa mandinya cukup 2-3 kali sehari. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu gunakan alat yang lebih hemat air. Contohnya saat kalian mandi menggunakan shower ternyata jauh lebih hemat daripada menggunakan gayung dan bak air, atau apalagi kalau anak-anak menggunakan bak air untuk berendam, nah itu jauh lebih boros. Jadi sebaiknya kita menggunakan shower. Selanjutnya, jika anak-anak punya mobil, mencuci mobil, sebaiknya menggunakan lap dan ember dibandingkan dengan menggunakan selang. Yang ketiga anak-anak yaitu mematikan sumber air jika tidak digunakan. Saat kalian mencuci tangan, menggosok dengan sabun, maka keran air matikan terlebih dahulu. Ketika kalian mencuci muka, menggosok muka dengan sabun, nah, keran air juga harus dimatikan. Nah, selanjutnya akan kita bahas lagi anak-anak tentang cara menghemat energi air. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, masih di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak masih semangat belajar? Nah, agar lebih semangat belajar, ayo anak-anak berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya. Nah, bagus. Sekarang kita tepuk semangat ya anak-anak dengan suara yang keras dari rumah. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Masih ada yang belum semangat nih.
Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya ya. Tadi kita sudah belajar tentang cara menghemat energi. Yang pertama, kurangi penggunaan. Yang kedua, gunakan alat yang lebih hemat energi. Nah, untuk yang ketiga, matikan sumber air jika tidak diperlukan. Tadi sudah Bu Iza contohkan, ketika kalian menggosok tangan dengan sabun, maka air harus dimatikan. Selanjutnya, ketika bak air kamar mandi kalian sudah penuh, segera matikan. Dan ketika kalian meninggalkan kamar mandi, keran air juga dimatikan agar tidak meluber dan boros air. Selanjutnya anak-anak, yang keempat yaitu menggunakan air kembali atau yang disebut dengan reuse water. Contohnya adalah air bekas cucian buah dan sayur digunakan untuk menyiram tanaman. Atau jika kalian pernah melihat orang tua mencuci beras, nah air bekas cucian ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Dan yang kelima, jangan bermain air. Siapa yang suka bermain-main air? Jangan ya anak-anak. Jangan bermain air, karena kita harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam, kita membuat biopori di halaman rumah maupun di tempat lain. Itu tadi cara menghemat energi air anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Ada energi listrik di rumah? Listrik adalah salah satu sumber energi yang banyak digunakan manusia untuk aktivitas sehari-hari. Hampir semua orang pasti menggunakan listrik. Oh ini, Bu Iza punya tebak-tebakan nih. Amati gambar dan pilih kegiatan yang menunjukkan hemat energi air. Coba pilih gambar sebelah kanan atau gambar yang di sebelah kiri. Kurang kelas anak-anak, manakah gambar yang menunjukkan hemat energi air? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sekali lagi jawabannya benar. Tepuk tangan untuk anak-anak. Kegiatan menghemat air dicontohkan pada gambar sebelah kiri, sedangkan pada gambar sebelah kanan ini sungguh sangat tidak hemat energi anak-anak, membiarkan keran air menyala sampai banjir. Nah, kita sekarang bahas anak-anak ya tentang menghemat listrik. Yang pertama, kurangi penggunaan listrik. Nah, jika di rumah kalian lampunya terlalu banyak, kita bisa kurangi. Ketika kalian bermain HP 3 jam sehari, kita kurangi penggunaannya menjadi 1 jam sehari. Kemudian gunakan air panas untuk memasak di rice cooker dan hindari penggunaan dispenser. Yang kedua, gunakan alat listrik seperlunya. Dan matikan alat listrik jika tidak digunakan. Kapan kita tidak menggunakan listrik? Nah, contohnya adalah ketika tidur. Ketika tidur kita tidak membutuhkan alat elektronik anak-anak. Jadi sebaiknya matikan lampu, matikan televisi, matikan HP, nah agar tidak terlalu boros energi listrik. Kemudian ketika ruangan sudah terang karena sinar matahari, sebaiknya kita mematikan lampunya. Dan jika segera cabut kabel dari saklar jika kita sudah selesai menggunakan kabel. Penghematan listrik selanjutnya adalah menggunakan alat yang berenergi rendah. Yang kelima, bijak menggunakan alat listrik. Contohnya ketika ruangan ada AC-nya, AC dinyalakan, maka ruangannya harus tertutup. Jangan membiarkan pintu atau jendela atau ventilasi terbuka.
Kemudian tidak membuka tutup kulkas sesering mungkin. Yang keenam, gunakan listrik dengan sistem token atau sistem pulsa. Nah, anak-anak, ini adalah cara menghemat listrik. Sekarang amati gambar di bawah ini. Perhatikan penggunaan kipas angin. Dari kedua gambar ini, pilihlah kegiatan yang menunjukkan hemat energi listrik. Gambar sebelah kanan atau gambar sebelah kiri. Apa jawabannya anak-anak? Kurang keras. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Benar, jawaban anak-anak benar. Anak Surabaya hebat, luar biasa. Kegiatan menghemat energi listrik ditunjukkan oleh gambar di sebelah kiri, yaitu menyalakan kipas angin jika diperlukan, jika ada kegiatan, jika ada orang. Tetapi jika kita tidak menggunakannya, kita tidak ada di tempat itu, maka listrik harus dimatikan. Nah, Nana tetap semangat ya belajar ya. Ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan anak untuk kita semua. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang cara menghemat kertas. Akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang cara menghemat kertas. Yang pertama, kurangi penggunaan. Yang kedua, gunakan seperlunya. 3. Gunakan kertas 2 sisi. Kemudian, tidak bermain kertas. Menyimpan kertas dengan baik dan memanfaatkan kertas bekas. Nah, setelah ini Bu Iza ada kuis untuk anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang ingin menjawab pertanyaan dan kuis dari Bu Iza, silakan anak-anak menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sambil menunggu telepon, nah kita lanjutkan ya anak-anak. Kita bahas tentang cara menghemat BBM. Kurangi penggunaan, gunakan seperlunya, menggunakan transportasi umum jika jarak jauh, berjalan atau bersepeda jika jarak kita dekat, dan berboncengan dengan teman jika tujuan sama. Nah, ini. Nah, sekarang waktunya kuis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dari siapa? Dari Sabrina Zaskia Putri dari SDN Sawanggaling 8. Dari Sabrina di Sawanggaling 8. Bagaimana kabarnya Sabrina? Iya. Sabrina sehat? Baik. Alhamdulillah. Nah, Sabrina, Bu Iza punya kuis nih. Jawab ya. Berikut ini cara menghemat energi listrik adalah: A. Menggunakan energi sesuka hati. B. Menyalakan AC dan kipas secara bersamaan. C. Mematikan lampu ketika tidur. D. Tidak menggunakan listrik di rumah. Nah, ayo coba Sabrina, apa jawabannya? C. Yakin? C. Yakin? Yakin nggak Sabrina? Ya, C. Yakin? Coba. Jawabannya adalah betul. Hebat Sabrina. Ya, tepuk tangan untuk Sabrina. Terima kasih Sabrina. Iya, sama-sama. Iya, salam untuk keluarga ya. Terima kasih untuk Sabrina. Nah, bagian anak yang ingin bertanya juga boleh loh.
Silakan anak-anak juga bertanya ke Bu Iza. Nah, sambil menunggu pertanyaan, yuk kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Menghemat energi adalah kewajiban kita. Menggunakan energi adalah hak kita. Cara menghemat energi, yang pertama, kurangi penggunaan. Yang kedua, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, matikan sumber energi jika tidak digunakan. Dan yang keempat adalah gunakan alat yang lebih hemat energi. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Catat ya. Lakukan pengamatan dan ceritakan penggunaan listrik di rumahmu. Sekali lagi Bu Iza bacakan. Lakukan pengamatan dan ceritakan penggunaan di rumahmu. Oh, ada telepon yang masuk. Nah, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari Fahri. Dari Fahri. Fahri sekolahnya di mana? SDN Siwalan Kerto 1. SDN Siwalan Kerto 1. Fahri mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya nih? Bertanya, Bu. Mau bertanya, silahkan Fahri. Apa biopori itu, Bu? Apa biopori itu? Nah, anak-anak, biopori adalah salah satu cara untuk menghemat energi. Jadi ada alat seperti selang yang ada lubangnya. Ini dimasukkan di dalam tanah. Nah, sehingga ketika ada air yang ada di atas, maka airnya akan meresap dan menjadi air cadangan di bawah tanah. Maka disebut biopori ini sebagai salah satu cara menghemat air. Gitu ya Fahri. Terima kasih Fahri atas pertanyaannya. Nah, sekarang anak-anak catat lagi ya tugasnya ya. Anak-anak bisa foto atau bisa menulis secara cepat. Lakukan pengamatan dan ceritakan penggunaan listrik di rumahmu. Yang kedua, buatlah rencana kegiatan menghemat energi air di rumah. Yang ketiga, identifikasi sumber daya alam yang juga kita hemat jika kita menghemat kertas. Catat tugas, kerjakan, dan kirim ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Selanjutnya, pembelajaran akan dilanjutkan oleh salah satu guru terbaik Surabaya khusus untuk siswa kelas 3. Yuk kita panggil Bu Emi. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hore hore yes. Bu Emi sudah siap dengan siswa kelas 3? Sudah siap dong tentunya. Nah, baik anak-anak, karena Bu Emi sudah ada di samping Bu Iza dan siap memberi pembelajaran untuk anak kelas 3, maka Bu Iza pamit undur diri dulu. Jaga kesehatan, lakukan kewajiban, dan selalu hemat energi. Untuk anak-anak dan orang tua yang ingin mengakses program belajar dari rumah bersama guruku, silahkan kunjungi situs www.spo.go.id. Sekali lagi www.spo.go.id. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.